Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran matematika wajib di hari Kamis. Hari ini kita akan belajar barisan dan deret aritmetika. Ini adalah materi yang sebenarnya harusnya diajarkan di kelas 11, namun karena kemarin pandemi, jadi belum sempat diajarkan dan sekarang kita akan belajar untuk barisan dan deret aritmetika. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Lalu siapkan alat tulisnya untuk memulai pembelajaran matematika hari ini. Barisan dan deret aritmatika. Sebenarnya materi barisan dan deret itu ada dua, yaitu barisan dan deret aritmatika dan juga barisan dan deret geometri. Nah, untuk yang hari ini akan saya jelaskan untuk barisan dan deret aritmetika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kalian dapat merumuskan pola bilangan barisan aritmetika dengan tepat. Itu juga dengan merumuskan deret aritmetika dengan cepat dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola bilangan. Itu saja yang akan kita pelajari untuk hari ini. Lalu, apa sih manfaatnya kita belajar barisan dan deret aritmetika? Ternyata manfaatnya lumayan banyak. Yang pertama di situ, ketika kalian mengkredit rumah, kredit perumahan rakyat dengan sistem flat itu juga dengan sistem bunga tunggal itu juga mengadaptasi dari materi pola barisan dan deret aritmetika. Lalu yang kedua, ada pembuatan stadion sepak bola. Ini juga mengadopsi dari ilmu sistem deret aritmetika dan juga geometri, pembuatan garis dan juga angka speedometer. Hal ini menunjukkan bahwa materi ini juga cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Motivasi pembelajarannya. Jadi, tokoh yang ada di depan kalian ini namanya adalah Carl Friedrich Gauss. Itu lahir di tahun 1777 sampai 1855. Dari dia tahun 1777 sampai 1855, nggak ada internet, nggak ada komunikasi yang lebih memadai, itu belum genap 3 tahun, dia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Pada 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmetika berupa penghitungan deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai dengan 100. Dia membuat rumus deret aritmetika yang akan kita pelajari sekarang nanti, dn sama dengan n per 2 U1 tambah UN. Di sini bukan berarti kita harus bisa mungkin menyamai dia. Jelas mungkin sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Tetapi setidak-tidaknya kita harus punya mimpi, kita harus punya motivasi agar mimpi kita tercapai. Seperti itu. Coba kalian amati susunan dari korek api ini. Sebentar. Oke. Nah, kalian lihat di sini, susunan untuk korek api yang pertama itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Susunan korek api yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susunan korek api yang ketiga ada 10. Dan susunan korek api yang keempat ada 13. Kalau kalian lihat, ini adalah bilangan berpola. Kenapa? Karena 4 ke 7 itu punya jarak 3 angka. 7 ke 10 juga 3 angka. 10 per 13 itu juga 3 angka. Ini adalah penggambaran untuk barisan aritmetika. Artinya ada suatu barisan bilangan yang memiliki jarak, atau dalam matematikanya itu adalah namanya beda yang sama. Seperti itu. Nah, barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai pola, yakni selisih dua suku berurutan yang sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku pada barisan aritmetika diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah bilangan tetap. Mohon maaf sebelumnya.
Jadi seperti pola yang tadi ada 4, 7, 10, 13. Itu adalah sebuah barisan aritmetika karena selisih dua sukunya yang berurutan itu sama dan tetap. Misalkan suku pertamanya itu bilangan pertamanya adalah 4, bilangan keduanya adalah 7. 7 dikurang 4, 3. Bilangan kedua 7, bilangan ketiganya 10. 10 dikurang 7, 3. Nah, ini maksudnya selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku pada barisan aritmetika diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah bilangan yang tetap. Jadi secara rumus, barisan aritmetika adalah jika UN adalah suku ke N, suku keberapa, A adalah suku pertama barisan aritmetika, dan B adalah beda, dan setiap N bilangan asli, maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. A ditambah N dikurang 1 dikali B. N itu menunjukkan suku ke N, A itu suku pertama, dan B itu adalah beda. Jadi beda itu adalah U2 dikurang U1. Jadi suku kedua dikurang suku ke-1, atau suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat dikurang suku ketiga. Seperti itu. Tapi yang lebih umum adalah suku kedua dikurang suku pertama. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui terdapat barisan 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan suku ke-100. Nah, kalau misalkan kita buat secara manual, kita akan buat di sini 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Itu kan bakal lama. Jadi kita bisa memanfaatkan rumus barisan aritmetika. Jadi kita tentukan dulu A-nya, suku pertamanya adalah 2. B-nya U2 dikurang U1. U2-nya adalah 4, U1-nya 2. Berarti 4 sama dikurang 2 sama dengan 2. Jadi A itu sama dengan U1. A itu suku pertama, U1 suku pertama. Nah, N-nya suku ke-100. Berarti N-nya adalah 100. Maka U100 sama dengan A ditambah N kurang 1B sama dengan 2 ditambah 100 dikurang 1 dikali 2. A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 2 ditambah 100 dikurang 1. 1 ini dari rumusnya dikali 2. 100 dikurang 1 sama dengan 99, maka 2 ditambah 99 dikali 2. 99 dikali 2 adalah 198, jadi 2 ditambah 198 sama dengan 200. Berarti suku ke-100-nya adalah 200. Contoh soal selanjutnya. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah, nah kalian lihat, ini barisannya dia berkurang. Berarti kita tentukan dulu, A-nya adalah 7, B-nya U2 dikurang U1, suku keduanya adalah 5. 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. N-nya 40 karena suku ke-40. Jadi U40 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya 7, 7 ditambah 40 dikurang 1 dikali negatif 2. Berarti ini bukan dikurang 2 ya, tapi dikali negatif 2. Jadi 7 ditambah 39, 40 dikurang 1 itu 39 dikali negatif 2. 39 dikali negatif 2 adalah negatif 78. Negatif 78 ditambah 7 sama dengan negatif 71. Ini adalah materi awal contoh soal dari barisan aritmetika. Setelah itu, kita akan belajar deret aritmetika. Jadi deret aritmetika adalah barisan yang dijumlahkan dan mempunyai pola, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Jadi kalau tadi barisan aritmetika kita mencari suku ke-100, suku ke-40, suku ke-23, kita mencari letak angka berapa di suku tertentu. Tapi kalau di deret aritmetika, kita mencari jumlahnya. Jumlah dari suku tertentu. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana N itu menunjukkan suku KN, A itu suku pertama, dan B-nya tetap U2 dikurang U1. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah deret hingga suku ke-8. Artinya, hitunglah jumlah angka-angka ini
barisan ini sampai suku ke-8. Nah kan kalau misalkan kita cari sampai suku ke-8, terus kita tambah semuanya itu kan memakan cukup waktu. Jadi kita tentukan dulu, pakai rumus Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi ini kita tambah-tambahin, 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10, belum lagi nanti di sini sukunya berapa gitu. A-nya adalah 1. B-nya 4 dikurang 1, karena suku kedua dikurang suku pertama, sama dengan 3. N-nya adalah 8. Berarti N per 2, 8 per 2. 2A berarti 2 dikali 1, di mana 2 ini rumus, 1 ini rumus ya. Ditambah 8 dikurang 1, karena N-nya 8 dikali 3. Ya. 4 8 bagi 2 kan 4. 2 kali 1, 2. 8 kurang 1 itu 7. 7 kali 3, 21. 21 ditambah 2 sama dengan 23. 4 dikali 23 sama dengan 92. Jadi kalau yang mau membuktikan, cukup kalian tambahkan saja. Ini kan polanya udah ada nih, 1 ke 4 bedanya 3, 4 ke 7 bedanya 3, 7 ke 10 bedanya 3. Berarti suku selanjutnya 13, 16, terus 19. Itu kalian tambahkan sampai 8 suku. Jadi jumlahnya adalah 92. Ingat, suku di sini adalah suatu bilangan, bukan satuan emas yang biasa kalian beli, berapa suku seperti itu. Suku di sini adalah maksudnya perwakilan dari satu angka atau satu bilangan ini. Seperti itu. Jadi deret hingga suku ke-8, artinya jumlah bilangan ini hingga suku ke-8 adalah 92. Nah, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan soal berikut. Tentukan suku ke-25 dari barisan-barisan berikut. Jadi barisan yang pertama 9, 5, 1. Barisan yang kedua 4, 7, 10, 13. Barisan yang ketiga 3, 7, 11, 15. Barisan yang keempat negatif 4, negatif 1, 2. Jadi barisannya berbeda, tapi yang dicari sama suku ke-25 itu yang berapa? Suku ke-25-nya itu berapa? Seperti itu. Soal yang kedua, tentukan deret hingga suku ke-10 dari negatif 20, negatif 15, negatif 10. Jadi kalian jumlahkan suku-suku ini sampai ke suku ke-10 pakai rumus deret aritmetika. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tolong sekali jangan sampai ada yang keluar kelas. Tolong sekali materi ini dicatat di buku. Artinya saya tidak mungkin marah sama kalian kalau misalkan kalian memang belajar dengan benar. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong jangan buat keributan sampai kelas yang lain terganggu. Jika memang ini mau dicatat, atau mau mendengarkan musik, atau mau ngobrol dengan teman, usahakan jangan sampai mengganggu kelas sebelahnya. Atau jangan sampai guru terganggu ketika kelas yang lain belajar. Seperti itu. Saya mohon sekali, tolong ditahan-tahan, karena mungkin kalian hanya tinggal 1 bulan lagi belajar. Jadi saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.